sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kita masuk bab baru, bab kedua dalam Riyadhus Shalihin, bab taubah, bab tentang tobat. Arti asal tobat itu kembali, ya, atau pulang. Makanya buletin atau taubah pun slogannya bersama Anda kembali kepada Allah, ya. Karena tobat itu pulang kepada Allah, kembali kepada Allah, sebagai gambaran sebelumnya seorang hamba sudah menjauh dari Allah. Imam An-Nawawi memberikan pengantar di sini. Qala ulama, para ulama menjelaskan, at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Tobat itu wajib dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Jika maksiat itu antara seorang hamba dan Allah Ta'ala, la tata'allaku bihaqqin adami, tidak terikat dengan hak manusia, walaha salasatu syurut, maka baginya ada 3 syarat. Ahaduha, yang pertama, an yuqli'a anil ma'siyah, melepaskan maksiat, ya, maksudnya berlepas diri dari maksiat, meninggalkannya. Wasani, yang kedua, an yandama ala fi'liha, dia menyesal sudah melakukannya, ya. Ini menggambarkan niat yang betul dalam tobat, ya. Kalau dia tidak menyesal, berarti dia meninggalkan maksiatnya bukan karena tobat, karena geus teu rame we, ya, karena sudah enggak mood, karena sudah enggak passionnya, karena sudah tidak tertarik. Jadi kenapa dia dulu mencuri sekarang tidak? Ya karena sudah enggak rame, sekarang mau mencuri, pinginnya membunuh misalkan, ya, orang psikopat kan begitu. Kenapa dia dulu sering dolim dalam dagang, sekarang tidak? Ya kebetulan saja lagi malas. Itu meninggalkan maksiat seperti itu tidak termasuk tobat, ya. Meninggalkan maksiat itu dikategorikan tobat kalau memang dia menyesal sudah melakukannya. Wasalith, dan yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, dia bertekad tidak akan mengulanginya selama-lamanya. Cukup ditekad dia. Kalau kemudian dia mengulanginya, tinggal tobat lagi, ya. Jadi maksud saya, ketika kita gagal, ya, kita bertekad tidak akan melakukannya, lalu kemudian melakukannya lagi. Jangan kemudian hancur, bangkit lagi, ya. Kalau kita hancur, itu nanti setan yang koprok, ya, setan yang tepuk tangan, yang berpesta. Yes, jadi sudah berhasil menjatuhkan orang itu dari tobat. Dan kita bisa menyerang lagi setan itu dengan tobat lagi. Makanya ketika kemudian melakukan kemaksiatan yang sama, padahal sebelumnya sudah berazam tidak akan melakukannya lagi, lalu ternyata melakukannya lagi, maka itu tinggal tobat lagi, ya. Saya kasih catatan, cukup azam ini menunjukkan bahwa orang ketika melakukan dosa yang sama lagi itu dia ada penyesalan. Aduh, kenapa saya melakukannya lagi, padahal saya sudah
bertekad tidak akan melakukannya lagi. Ya. Misalkan berbohong, ya ini penyakit wadul hese dilepaskeunana. Meskipun sudah berjanji tidak akan berdusta, hese. Atau misalkan dolim, ya, ya kayak santri anu sok kaburangan, ya, dosen juga anu sok kaburangan, tegor, ya berjanji kaburangan deh, kaburangan deh, ya, susah. Yang namanya menjadi orang baik itu butuh proses, ya. Jadi asal tekad untuk menjadi lebih baik ada, meski tentu berproses, maka ini sudah tobat, ya. Meskipun tadi kita udah bertekad tidak akan melakukannya, gitu deh, ya. Contoh orang yang berjuang, dia ingin selalu sholat berjamaah di masjid, karena sholat berjamaah di masjid itu wajib, meninggalkannya berarti dosa, ya. Itu kan butuh perjuangan. Sumpah tidak akan mengulangi lagi meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Seorang bapak-bapak, tijalikeun teh aya we gitu. Tapi dengan azam yang masih tersisa itu dia masih kategori tobat, makanya terus. Jangan kemudian, aduh saya kan sudah bertekad tidak akan melakukannya, sekarang melakukannya lagi, kemudian jatuh down dan tidak bangkit. Wah, ini berarti setan, ya, berhasil mematahkan bapak-bapak dari tobat. Kan di hadis-hadis tentang setan kan jelas, ya. Setan itu, iblis itu ngomong ke bala tentaranya, ahlaktum bidzunub fahlakuni bil istighfar. Kita berhasil membinasakan manusia dengan perbuatan dosa, tapi mereka menyerang balik kita dengan istighfar, dengan tobat. Sok bayangkan dosa yang sudah setumpuk gunung, ya, setinggi gunung, hanya dengan tobat hilang semua. Pan capek gawe teka pakai merencek iblis deh, ya, udah capek-capek menggoda maksiat dosa, malah hilang dosanya gara-gara tobat, gara-gara istighfar. Nah, maka strateginya adalah bagaimana kita, kata iblis, mencegah manusia dari tobat. Satu, menggoda hawa nafsunya sehingga menilai ini tidak salah. Yang kedua, yaitu dia kemudian menjadi putus asa, ya. Makanya ayat-ayatnya banyak di Nabi Yakub kepada putranya, la tayasu min rahmatillah innahu la yayasu min rahmatillah illal qaumul kafirun, ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah, tetap optimis. Kita bisa meraih rahmat Allah, ampunan Allah. Karena kalau putus asa dari rahmat Allah, kafir, ya. Wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhallun, kata Nabi Ibrahim. Orang yang putus asa dari rahmat Rabbnya itu orang-orang yang sesat. Atau di surat Az-Zumar, la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Allah pasti akan mengampuni semua dosa. Nah, ini jadi sekali lagi ini tekad. Masalah kemudian dia mengulangi lagi, asal dia tetap bertekad. Optimisme yang terus ditumbuhkan, insya Allah dah mual mungkin atau seorang yang pelaku dosa besar atau pelaku biasa dosa, ibu-ibu, bapak-bapak nu resep menggunjingkan orang lain, ngomongkeun batur, pan geus teh sok rasanya dosa, aduh subhanallah astagfirullahaladzim, bertekad tidak akan melakukannya lagi, deui da kumaha atuh akhlak masih dirobah. Tapi dengan tekad itu insya Allah
Kita hakikatnya sedang melawan setan dan suatu saat nanti bisa menggulingkan setan. Makanya ketika kemudian kita melakukannya lagi, jangan kemudian putus asa, putus harapan, tinggal tobat lagi, istighfar lagi, tobat lagi, istighfar lagi, begitu. Sampai setan putus asa dari menggoda kita. Fa in fuqida ahadu tsalatsa lam tasihha taubatuhu. Jika hilang salah satu dari tiga ini, tidak sah tobatnya. Ya. Kemudian wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami, kalau kemaksiatannya terkait dengan urusan manusia, fasyurutu arba'ah, maka syaratnya ada 4. Hadhihi tsalatsa, yang 3 tadi, ya. Menjauhi maksiat karena menyesal dan menyesal, kemudian bertekad tidak akan melakukannya lagi. Ditambah yang keempatnya, wa an yabro'a min haqqi sahibiha, dia melepaskan diri dari hak orang yang dia maksiati, orang yang dia zulimi. Berlepas diri dari hak. Kan ketika kita zalim kepada seseorang berarti ada hak yang dia ambil, maka kita mengembalikannya lagi sampai kita terbebas, tidak ada urusan lagi dengan hak orang itu. Fa'in kanat malan, jika itu adalah harta, au nahwahu, atau semisalnya, raddahu ilaih, maka kembalikan kepadanya. Pernah menzolimi, korupsi, misalkan harta masjid, ya, atau harta kas RW, atau harta seseorang yang dia tipu, gelapkan sekian juta, kembalikan. Wa in kanat hadda qadhafin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu, kalau dia pernah menuduh jinah atau menuduh lain-lainnya, fitnah, maka tempatkan dengan benar bahwa itu dia nyatakan itu enggak benar. Seperti istrinya Al-Aziz, penguasa Fir'aun, yang memfitnah bahwa Nabi Yusuf itu telah memperkosa dirinya, ya. Juga Nabi Yusuf telah zalim kepada dirinya. Maka ketika Nabi Yusuf, boleh saya keluar dari penjara, tapi bersihkan dulu nama baik saya, ya. Baru kata Imratul Aziz, al-an hashasul haq ana rawatuhu wa huwa minas shalihin, ya. Saya yang menggoda dia, bukan dia yang menggoda saya, dan dia termasuk orang yang solih. Nah itu harus begitu, harus didudukan dulu bahwa dia enggak salah, saya yang salah, ya. Au talaba afwa, atau meminta maaf, ya. Wa in kanat ghibatan, kalau itu gibah, kita pernah menggibah seseorang, istahallahu minhu, minta dihalalkan. Halal itu kan artinya melepaskan, minta dilepaskan, ya, dibebaskan. Wa yajibu an yatuba min jami'i dzunub, dan wajib tobat dari semua dosa. Fa in taba min ba'diha, kalau dia hanya tobat dari sebagian dosa, ya, tobat dari mencuri tapi tidak tobat dari riba, misalkan tobat dari korupsi tapi belum tobat dari riba, pangesen atau batina riba, sahhat taubatu inda alil haq min dzalika dzanbi, sah tobatnya tapi dari dosanya yang itu saja. Dosa dia tidak korupsi lagi, itu diterima tobatnya, tapi karena dia masih bergelimang riba, maka berarti itu belum diterima tobat yang itunya, masih berdosa. Waqad tadhaharat dalailul kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubi taubah, sungguh telah banyak dalil-dalil kitab, sunnah, juga ijma'
atas wajibnya tobat. Cuma saya memberikan catatan ya, yang tadi yang terkait hak manusia, kalau kita tidak sempat mengembalikan hak itu atau melepaskan diri dari hak manusia yang kita zolimi, apakah berarti tobatnya batal? Tidak, ya, tergantung situasinya. Yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi dalam keterangan ini, kalau seseorang dia ngaku tobat tapi tidak mengembalikan hak yang pernah dia rampas, itu berarti palsu tobatnya. Kalau masalahnya mau mengembalikan, orangnya nggak ada, itu berarti sudah diamalkan, cuma orangnya udah nggak ada, udah meninggal, udah pindah, baheula tetangga kontrakan, teuing pindah ke mana. Ini berarti sudah diamalkan, cuma nggak ada orangnya. Sering kita kan ditanya, ini udah nggak ada orangnya, ya udah sedekahkan. Ya, pertanda bahwa kita sudah niat untuk mengeluarkan. Ya. Seandainya sampai meninggal dia tidak sempat meminta maaf, bagaimana statusnya? Statusnya kembali ke dalil umum tentang orang yang mati dalam keadaan dosa. Orang yang mati dalam keadaan dosa, sepanjang dosanya bukan kafir, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik, dosa selain kafir, kalau Allah menghendaki. Ya. Insya'a adzabahu wa insya'a afa anhu. Kalau Allah menghendaki, kata Nabi SAW dalam hadis-hadis yang terkenal, Allah akan menyiksanya, dan kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya langsung. Ya. Ini bukan dosa kecil saja, dosa besar pun demikian. Ya. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ini kata para ulama tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Kita nggak bisa memastikan. Seandainya disiksa pun, ya, seandainya disiksa pun, siksanya tidak akan khalidina fiha abada, tidak akan kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena tidak sampai kafir. Ya, korupsi itu tidak sampai kafir, membunuh itu tidak sampai kafir, ya, riba itu tidak sampai kafir, merampas harta orang lain, misalkan preman pensiun geus maean sabaraurang, ya, mau dipayahan gitu orang mana cenah teu wau, dek minta maaf bagaimana, ya, atau dia tobatnya menjelang matinya enggak sempat. Nah, itu antara Allah menyiksanya atau Allah mengampuninya. Seandainya menyiksanya, itu kan bukan termasuk kafir, tidak akan kekal di neraka selama-lamanya. Maksud saya bukan menyepelekan dosa-dosa tersebut, tapi maksud saya kita sebagai umat Islam jangan memposisikan mereka sebagai orang kafir. Kita berhak tidak menyolatkan mereka, berhak tidak mengantarkan jenazah mereka, tapi menyolatkan mereka dan mengantarkan jenazah mereka itu tetap dibolehkan, jangan diharamkan. Nabi sendiri kan ketika tahu ini dia korupsi ghanimah cuma 3 dirham, 3 dirham mah paling 30.000. Duit masjid ditilep 30.000, jang meuli padang cenah gitu. Lapar, tebebeja. Ketika meninggalnya Nabi nggak mau menyolatkan. 30.000 ya, komo 30 juta, komo 30 miliar. Ya. Jadi Nabi nggak mau, tapi kata Nabi, sallu ala sahibikum, silakan sholatkan. Jadi jangan diharamkan. Sampai ditolak di masjid Ar-Risalah, nggak boleh, ini pendukung Ahok, jangan gitu, nggak boleh disolatkan.
mendukung Ahok, mendukung kekafiran, amal kafir, tapi orangnya tetap muslim. Ya, cuma dia pelaku dosa besar. Jadi seandainya Allah menyiksa, dan ada kemungkinan Allah mengampuni. Dan di sini kita yakin Allah itu laisa bidzallamil lil abid, tidak mungkin dolim kepada hambanya. Allah Maha tahu siapa yang layak diampuni, siapa yang layak disiksa dulu. Ya. Jadi kalau ini orang udah betul tobat, cuma dia nggak sempat minta maaf kepada keluarga yang dulu anggota keluarganya dibunuh, nggak sempat mengembalikan harta yang pernah dia curinya, dagis miskin, gimana? Ya kita jawab tahtal masyiah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Mungkinkah dia diampuni langsung? Sangat mungkin. Allah lebih tahu, ya, apakah dia layak diampuni langsung atau tidak. Buktinya nanti ada ya di bagian akhir, Allah tersenyum, ya, melihat dua orang yang dulu saling membunuh kemudian masuk surga dua-duanya. Ya. Kenapa Allah tersenyum? Maksudnya takjub. Kok yang saling membunuh dulu dua-duanya masuk surga? Padahal kan di hadis yang kemarin bab niat, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Nabi SAW menjelaskan, ini dia dulu berperang di jalan Allah, ini dia dulu penjahat, ya, dia membunuh orang muslim, ini masuk surga otomatis. Yang dibunuhnya karena dia, kalau yang dulu masuk neraka karena dia mau membunuh, cuma tekaburu. Kalau ini mah dia dizolimi, dibunuh. Lalu orang yang membunuh ini kemudian tobat, ikut jihad di jalan Allah, dan dia juga terbunuh, mati fisabilillah. Yang mati fisabilillah ya pasti masuk surga, meskipun tidak ada keterangan dia pernah meminta maaf ke keluarga syahid yang tadi dia bunuh, gitu. Jadi ada kemungkinan, tapi kita nggak boleh memastikan karena itu wilayah Allah Ta'ala. Demikian ya. Jadi betul syarat tobat dosa manusia itu harus membebaskan hak, kita membebaskan dari hak dia. Tapi seandainya tidak mungkin, tidak bisa, ya, tidak sempat, itu Allah Maha tahu, ya, siapa yang betul tulus tobatnya dan siapa yang palsu. Kemudian ayat-ayat Quran yang Imam An-Nawawi kutip, yang pertama surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya. Jami'an di sini bisa ke kaliannya, kalian semua. Bisa ke objek tobatnya, semua dosa. Wahai kaum mukminin, agar kalian bahagia. Ini konteks tobat semuanya di ayat ini, Pak, dalam masalah pandangan dan dalam masalah aurat, ya. Hese pana tamanya kamari teh gini cenah meningali ibu-ibu teh sok hayang ngareret we na gitu. Qodul basor. Kan ini ayat sebelumnya kullil mu'minin yaghuddu absar min absarihim wa yahfadu furujahum. Jaga pandangan, jaga nafsu seks, ya. Ini paling berat kan. Termasuk ibu-ibu, ya, ibu-ibu juga yaghudduna min absarihinna wa yafadna furujahunna, dan seterusnya banyak ibu-ibu mah. Jangan dandan berlebihan sampai melanggar batas, ya. Batasnya sampai memperlihatkan aurat atau
ditutup aurat nama tapi tetap memperlihatkan aurat, ya, ngaleuput ya, transparan ya, nisaun kasiyatun ariyat, ya. Di kita ini masih banyak ya ibu-ibu nutu ditarariung, nus ditiung naoge anger we juga nutu ditiung gitu, yang sudah dijilbab. Nah disinilah konteks ayat wa tubu ilallahi jami'an, ya, termasuk kita nya dina YouTube, dina TV resep ningali nu gareulis tah eta cantara robat. Ibu-ibu meni resep ningali artis India nu kararasep Korea, ya. Artis perempuan di kita saja tergila-gila ku artis Korea. Jika masih demikian berarti belum tobat. Kemudian di surat Hud, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yuzidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini kelanjutannya, ya. Oh ini yang ayat 3-nya ya. Tapi yang ayat berikutnya, kalau yang ayat 3-nya istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yaghfir lakum min dunubikum wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah, ya. Istighfar dan tobat itu akan memberikan keutamaan bagi kita, termasuk memundurkan ajal, ya. Ini kalau di surat Nuh, yuakhirukum ila ajali musamma. Di ajal itu kan ada dua, ada ajal musamma, ajal akhir, ada ajal awal. Kalau orang ini banyak dosa, ajalnya bisa ditarik, ya. Tapi kalau dia tobat, ajal yang semula mau ditarik jadi dimundurkan lagi, begitu, ya. Termasuk di ayat Hud yang berikutnya, yursilis sama alaikum midrara, turunnya hujan dengan lebat menghidupkan bumi itu dari istighfar. Termasuk di surat Nuh kan, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Baheula cenah di kampung mun keun haroldo eta anu dibaca, ya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Karena hujan itu terkait istighfar dan tobat. Saya dulu ketika di Garut, ya bedana teh hampir sebulan. Nah di Garut megararing kene cite di Bandung mah geus hujan. Cing cirining di Garut ngaradul mayar zakat, tara-tarobat cite gitu. Ya tentu yang saya maksud mayoritas. Wah, cenah usah meninggalina kitu. Fakta eta mah hadisna. Ya. Di Bandung mah saroleh. Ya, memang trennya sekarang justru kesolehan itu bukan di kampung ya, tapi di orang-orang kota. Mohon maaf ya, ini tentu penilaian saya subjektif, lain ngahinan nu di kampung. Tingali we sok masjid di komplek-komplek salat subuh penuh sampai ke belakang keluar. Di lembur gitu tuh. Hese. Saya susah cari masjid di lembur-lembur anu pinuh. Termasuk di sini kan cuma berapa sah. Tapi di komplek-komplek pinuh. Ya. Jadi di kota trennya sekarang saroleh gitu. Dan itu kemudian wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kalian diberi anugerah harta, anak itu karena istighfar, karena tobat. Ini secara keseluruhan. Ya. Jangan kemudian mohon maaf kita menuduh Nabi kurang istighfar. Acana Nabi juga anaknya banyak meninggal, ya. Cuma tersisa satu, Fatimah aja. Enggak. Ya ini kaitannya secara keseluruhan. Itu bagian dari takdir yang lain. Ya, secara keseluruhan, secara populasi, banyaknya anak, berkurangnya kematian anak, kemudian kekayaan itu tergantung istighfar dan tobat. Ya. Saya pribadi yakin, ya, kenapa corona di Indonesia menurun drastis, lain prokes ting, lain karena hebatnya Jokowi dan Menteri Kesehatan, tapi karena doa istighfar dari kaum muslimin ikhlas, ya. Itu
Urang mah da tong scientific unggul nya kudu Qur'anifik oge jeung hadisifik ya. Jadi kita ya itu salah satunya, tapi yang paling pokok di Al-Qur'an itu yang bisa menghilangkan bala itu istighfar dan tobat. Ya, kita umat Islam segera istighfar, segera tobat ketika terjadi wabah, alhamdulillah. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, yang setulus-tulusnya. Nasuha, nasiha itu artinya kan tulus. Ad-din an-nasihah, agama itu menuntut ketulusan. Jadi ayat ini mempersyaratkan kita tobat itu betul-betul tulus, hayang bener, hayang berubah, dan selama itu ada yang tadi Pak Bu, seandainya kita kemudian jatuh lagi, bangkit lagi cepat. Buktikan bahwa kita betul-betul tulus, hayang bener ngan hese gitu. Selama itu ada, insya Allah ya, Allah bukan insya Allahnya pasti ya, Allah yaghfiru dzunuba jami'a, pasti akan mengampuni semua dosa, bahkan dosa kafir pun. Kayak para sahabat kan tuh sebelumnya kafir, mereka tobat masuk Islam itu, maka Allah pasti mengampuninya. Aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.